Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam hadis Sahih Muslim dengan syarahnya Imam Nawawi, nomor hadis 6895, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah lebih gembira, lebih meridhai dengan taubatnya seorang hambanya ketika bertobat, di waktu bertobat, daripada salah satu di antara kamu sekalian, kita manusia, yang sedang berada di padang pasir Sahara dengan menaiki kendaraan ontanya, kemudian onta itu hilang, lepas, padahal onta itu membawa segala kebutuhan logistiknya, makanan dan minuman. Akhirnya orang ini putus asa, tidak mengharapkan ditemukannya kendaraan onta kembali, karena di tengah-tengah padang Sahara. Lalu dia mendatangi sebuah pohon, tiduran di bawah naungan pohon. Tidak lama kemudian Allah mendatangkan onta yang hilang itu kembali, lengkap dengan kebutuhan logistiknya. Barang-barang yang dibawa oleh onta itu sama sekali tidak ada yang hilang, utuh. Lalu orang ini bersyukur kepada Allah, saking bungahnya, saking gembiranya, sampai kehilangan kesadaran. Kata Rasulullah SAW, dia mengatakan kepada Allah, Allahumma anta abdi, Allahumma anta abdi, ya Allah, engkau adalah hambaku, wa ana rabbuka, aku adalah Tuhanmu. Perhatikan, saking gembiranya orang ini kehilangan kesadaran, sampai mengatakan, ya Allah, engkau adalah hambaku, aku adalah Tuhanmu. Kata Rasulullah, min syiddatil farahi, saking sangat gembiranya, kehilangan akal kesadaran. Jadi ketika gembira dalam tema positif itu bisa kehilangan kesadaran, kemudian ekspresinya melakukan doa kepada Allah dengan redaksi yang salah. Satu. Nah, ini terjadi injidab, tertarik, jiwanya tertarik, saking bersyukurnya kepada Allah, jiwa itu tertarik. Kemudian akal kesadarannya itu tidak terkontrol. Akhirnya keluarlah doa dengan kata-kata yang salah. Terjadi injidab atau jadab, tertarik, ketertarikan. Dalam satu kamus tasawuf karya Al-Qasani, tadi kitab Syarah Muslim yang pertama, yang kedua adalah Istilahatus Sufiyah karya Al-Qasani, sebuah kitab kumpulan terminologi tasawuf atau kamus tasawuf. Di halaman 19 mengenai jadbah daya tarik
Daya tarik ini takribul abdi, mendekatkan seorang hamba bimuqtadul inayatil ilahiyah, sesuai dengan perhatian Allah, al-muhayyi'ah lahu, yang memudahkan pada diri seseorang, kullama yahtaju ilaih, segala yang dibutuhkan, fi tayyil manazil, untuk melipat perjalanan-perjalanan, manzilah-manzilah, tempat, terminal-terminal, ilal haqqi, menuju kepada Allah, yaitu manusia diberi kemudahan dekat kepada Allah dengan inayah ilahiyah, perhatian dari Allah, dengan proses yang cepat, bila kulfah, tanpa dengan jerih payah, wasa'in minhu, tanpa dengan usaha. Jadi syukur itu muncul di saat gembira, tanpa jerih payah, tanpa ada kontrol pikiran, tanpa ada kontrol akal, langsung melontarkan kata-kata, engkau hambaku, aku Tuhanmu. Maka di dalam kamus yang sama, Istilahatus Sufiyah karya Al-Qasani, di halaman 71, kalau yang tadi definisi itu di halaman 19, sekarang di halaman 71, orang yang majdub, al-majdubu manistona'ahul haqqu ta'ala li nafsih, orang yang diciptakan oleh Allah untuk dirinya. Allah tidak membutuhkan segala sesuatu, tapi orang ini diistimewakan untuk dekat kepada Allah. Wastafahu lihadrati unsih, dan dipilih oleh Allah untuk bergembira, untuk bersukaria, untuk bersenang hati dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini orang proses menuju kepada Allah, singkatnya bila kulfatil makasibi, tanpa jerih payah usaha-usaha, wal mata'ibi, dan tidak membutuhkan jerih payah yang lain. Ini namanya injidab, ketertarikan oleh makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Hikam karya Ibnu Athaillah As-Sakandari, hikmah yang ke 245, disebutkan di dalam kitab ini, di dalam kitab Hikam, fa'arbabul jadbi yukshafu lahum an kamali datih, orang-orang yang jadab dibuka, disingkap kesempurnaan zatnya Allah. Yakshifu atau yukshafu, summa yarudduhum ila syuhudi sifatih, lalu orang-orang yang jadab itu melihat sifat Allah. Summa yarji'uhum ila ta'alluqi bi asma'ih, kemudian dikembalikan pada bergantung nama-nama Allah. Summa yarudduhum ila syuhudi asarih, kemudian dikembalikan pada melihat hasil-hasil ciptaan Allah. Jadi orang jadab ini prosesnya dari atas. Pertama, dibukakan kamali zatih, kesempurnaan zat Allah. Maka dia konsentrasinya hanya kepada Allah. Karena tanpa proses dari awal, langsung diperlihatkan kesempurnaan zatnya Allah. Kemudian turun lagi syuhudi sifatih, merasakan sifat-sifat Allah.
mengetahui sifat-sifat Allah, melihat, menyaksikan sifat-sifat Allah. Kemudian at-ta'alluq bi asma'i, turun lagi bergantung pada nama-nama Allah. Turun lagi syuhudi asarihi, melihat hasil-hasil ciptaan Allah termasuk dirinya. Maka orang jadab ini melihat dirinya itu prosesnya terakhir terbalik. Dia lebih awal melihat kesempurnaan zatnya Allah, merasakan sifat Allah, merasakan nama Allah, baru merasakan ciptaan Allah termasuk dirinya sendiri. Maka orang jadab ini secara psikologis mudah terjadi tidak sadar dengan dirinya sendiri. Apa yang dia perbuat, apa yang dia ucapkan, apa yang dia lakukan, apa tindakannya, itu sering tidak sadarkan diri. Karena dia langsung melihat kesempurnaan zat Allah, langsung merasakan sifat Allah, langsung merasakan nama-nama Allah, baru kemudian merasakan alam semesta ciptaan Allah, termasuk merasakan dirinya sendiri. Jadi terbalik, tidak dari bawah. Itu orang jadab. Nah, kemudian Profesor Dr. Said Ramadan Al-Buti di dalam syarah hikamnya Al-Hikamul Ata'iyah, syarah hikam Syarhun wa Tahlil, karya Profesor Dr. Said Ramadan Al-Buti, di jilid 4 halaman 377, Said Ramadan Al-Buti mengatakan ini adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah, dispesialkan oleh Allah. Allahu yajtabi ilaihi may yasha. Allah memilih, Allahu yajtabi, Allah memilih, ilaihi, ditarik kepadanya, ditarik kepada Allah, injidab, terjadinya jadab, daya tarik. Mayyasha'u, orang-orang yang dikehendakinya dari sebagian hamba-hambanya. Jadi kesimpulannya menurut Profesor Dr. Said Ramadan Al-Buti, wali jadab itu mujtaba, orang yang dipilih oleh Allah, dibawa kepada Allah. Maksudnya dibawa untuk mengetahui kesempurnaan zatnya, merasakan sifatnya, merasakan namanya, baru kemudian merasakan dirinya. Ini orang-orang mujtaba. Al-Quran mengatakan kata ijtaba 4 kali dalam Al-Quran, artinya memilih. Kemudian ijtabaita 1 kali dalam Al-Quran, ijtabaina 2 kali dalam Al-Quran, kemudian yajtabi 3 kali dalam Al-Quran. Termasuk orang-orang yang disebut mujtaba dalam Al-Quran ialah Nabi Ibrahim. Itu manusia mujtaba, orang yang dipilih sampai kepada Allah. Tapi Ibrahim masih diberi kekuatan, tidak kehilangan kesadaran. Manusia mujtaba tapi tidak dihilangkan kesadarannya. Jadi memang ada sebagian wali jadab, ketika terjadi daya tarik, injidab, magnetis dengan magnet ilahiyah, dia masih sadarkan diri. Nabi Ibrahim di surat An-Nahl ayat 121, Nabi Ibrahim dipilih oleh Allah, maka disebut manusia mujtaba. Kemudian Nabi Adam di surat Toha ayat 122, Nabi Adam disebut oleh Allah sebagai manusia mujtaba, dipilih oleh Allah.
diisyaratkan dalam surat Toha ayat 122. Kemudian Nabi Yunus juga manusia mujtaba di surat Al-Qalam ayat 50. Nah, semua Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Adam alaihissalam, Nabi Yunus alaihissalam dengan menggunakan redaksi ijtabahu, Allah memilihnya. Ini manusia mujtaba yang terjadi injidab setiap waktu, bisa terjadi injidab kepada Allah, tetapi tidak harus dengan hilangnya kesadaran, tidak harus dengan hilangnya alam fikiran. Ini orang yang diberi kekuatan oleh Allah yang luar biasa ketika dalam keadaan jadab. Jadi jadab itu ada yang ketika jadab kesadarannya masih kuat seperti para nabi, para rasul. Ada yang ketika jadab hilang kesadarannya seperti diisarahkan oleh Rasulullah SAW berdoa, engkau hambaku, aku Tuhanmu, kata Rasulullah SAW. Kemudian di dalam kitab Sahihul Bukhari Syarah Fathul Bari karya Ibnu Hajar Al-Asqalani di jilid 10 halaman 141 142 ada seorang wanita berkulit hitam dengan postur yang tinggi. Dia menghadap Nabi SAW. Ya Rasulullah, kami ini sering terjadi as-sar'u. As-sar'u itu kalau medisnya itu epilepsi, ayan. Tapi ada faktor non medis, kejadian seperti epilepsi, seperti kejinan, kerasukan jin, itu bisa diganggu oleh jin-jin yang jahat. Kami terjadi as-sar'u pada diri kami ya Rasulullah, kata wanita kulit hitam tersebut. Wa inni atakasyafu, aurat kami terbuka ketika muncul, ketika kambuh penyakit as-sar'u semacam epilepsi. Fad'u wahali, doakan ya Rasulullah kepada Allah untuk diri kami. Apa kata Rasulullah? In syi'ti sobarti, kalau anda mau, anda bersabar. Walakil jannah, anda masuk surga. Surga bagi anda, yaitu penyakit ini tidak sembuh, masih sering-sering terjadi, tapi ada jaminan masuk surga. Terjadi as-sar'u, semacam epilepsi, bisa saja ini faktor medis, bisa saja diganggu oleh jin, tapi bersabar. Tapi kalau bersabar, surga baginya. Wa in syi'ti, kalau anda mau, da'autullaha, aku doakan kepada Allah, ayu afiyaki, agar Allah memberi kesembuhan kepada dirimu. Pilih mana? Bersabar, tetap punya penyakit itu, punya kelainan itu, tapi surga. Atau aku doakan sembuh, aku berdoa kepada Allah untuk memberi kesembuhan pada dirimu. Wanita ini kemudian mengatakan, asbiru, saya memilih bersabar karena ada jaminan masuk surga.
Kemudian wanita ini matur mengatakan kepada Nabi, meskipun kami memilih mengalami penyakit itu ya Rasulullah, tetapi fad'ullaha li alla atakasyafa, mohon didoakan kepada Allah ketika penyakit itu kambuh, ketika as-sar'u itu kambuh, ketika epilepsi itu kambuh, mohon didoakan kepada Allah supaya aurat kami tidak mau terbuka. Berarti wanita ini, wal muradu, kata Ibnu Hajar al-Asqalani dalam syarah Fathul Barinya, wal muradu annaha khasyat, yang dimaksudkan dalam hadis ini, perempuan ini hanya takut antadhara auratuha, ketika auratnya dibuka, wahia la tash'uru, tapi tidak sadar. Nah, ini yang dikhawatirkan. Bukan khawatir penyakitnya, tapi khawatir auratnya terbuka. Maka dia memilih penyakit itu asal auratnya tidak dibuka. Dan ini meskipun tidak jadbu kepada Allah, tapi ini ada rasa kepasrahan kepada Allah dalam penyakit yang dialaminya. Dia langsung menyerahkan diri kepada Allah, ijtihad. Ketika dalam keadaan sakit yang dipertahankan, dipilih untuk dipertahankan asal masuk surga, di saat yang sama wanita ini terjadi jadab, yaitu memilih pasrah kepada Allah, dimasukkan surganya Allah asal auratnya tidak dibuka. Padahal ini bukan jadbu yang pengalaman spiritual, tapi diakibatkan oleh gangguan jin. Ini saja Nabi memberikan legalitas, memaklumkan, memaklumi, tetap mengalami penyakit syar'u, tapi auratnya tidak dibuka. Apalagi orang jadab yang sejak awal tidak sadarkan diri. Umatnya Rasulullah SAW, banyak orang jadab tidak sadarkan diri karena fokusnya kepada Allah, tidak sadarkan diri sampai dia tidak berpikir akan dirinya sendiri, sampai auratnya dibuka. Nah, ini dimaklumkan oleh syariat. Karena apa? Tanpa kesadaran, hilangnya akal. Kalau tadi masih sempat berdoa, memohon kepada Allah melalui Rasulullah dalam keadaan tidak sadarkan diri, tetapi auratnya tidak dibuka berkat doa Nabi, maka banyak terjadi orang-orang jadab yang fokus kepada Allah, tidak sadarkan diri, auratnya terbuka tanpa dengan kesadaran, tanpa dengan kesengajaan. Nah, itu terjadi injidab, ketertarikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian saya baca di antara orang-orang yang mendapatkan predikat wali jadab atau wali majdub, predikat wali jadab, wali majdub, diceritakan oleh Yusuf An-Nabhani dalam kitabnya Jami'u Karamatil Awliya di jilid 2 halaman 466-467 diceritakan
ada seorang wali jadab, Marwan al-Majdub di Mesir. Orang bernama Marwan, wali jadab di negara Mesir. Ini orang yang bernama Marwan, apabila bertemu dengan seseorang yang merencanakan melakukan dosa, merencanakan melakukan kemaksiatan, merencanakan melakukan kedzaliman, merencanakan melakukan suatu kemungkaran, maka Marwan ini tidak berhenti-henti menampar orang itu. Padahal orang itu baru merencanakan dalam hatinya. Ditampar oleh Marwan. Sampai rencana dalam hati itu dibatalkan. Kalau belum dibatalkan masih ditampar terus oleh Marwan. Namanya Marwan al-Majdub. Secara empiris banyak fakta-fakta di lapangan, orang-orang yang merencanakan suatu dosa dan kemaksiatan, kemungkaran, kedzaliman ditampar oleh Marwan yang wali jadab ini, wali majdub ini, dan menampar-nampar itu tidak berhenti-henti. Ja'ala Marwanu yasfa'uhu, Marwan menamparnya hatta yada'a, sehingga orang itu meninggalkan dalikal khatira, apa yang bergerak dalam hatinya, meninggalkan rencana dalam hatinya, yaitu rencana dosa, rencana maksiat, rencana kemungkaran, sampai hilang. Apabila melawan atau dihalang-halangi oleh seseorang, fashallat yaduhu, maka orang yang melawan itu akan lumpuh tangannya. Itu empiris. Ketika Marwan menampar-nampar kok dihalangi seseorang, maka orang yang menghalang-halangi, termasuk dirinya yang menampar atau orang lain yang menghalang-halangi, fashallat yaduhu, tangannya akan lumpuh dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kekuatan wali jadab. Nah, apakah kena hukum? Tidak kena hukum, karena ini di luar kesadaran. Dia tidak dalam keadaan sadar. Tetapi ada kekuatan daya tarik injidab, ketertarikan pada kesempurnaan zat Allah, injidab ketertarikan pada sifat, melihat sifat Allah, injidab ketertarikan pada merasakan nama-nama Allah. Nah, di luar kesadaran. Ini terjadi, dialami oleh wali majdub. Ini contoh yang pertama. Kemudian ada satu kitab kuno berjudul Uqala'ul Majanin. Uqala'ul Majanin, karya Abul Qasim Hasan bin Muhammad bin Habib, wafat pada tahun 406 Hijriah. Abul Qasim Al-Hasan ibn Muhammad ibn Habib, tahun 406 Hijriah wafat. Kitab yang sangat hebat bernama Uqala'ul Majanin, yaitu kumpulan orang-orang yang kelihatan gila tapi melakukan sesuatu yang dilakukan oleh orang-orang yang cerdas akalnya. Jadi ini kumpulan peristiwa-peristiwa orang gila, Majnun. Tetapi Majnun ini melakukan sesuatu yang wajarnya itu dilakukan oleh orang-orang cerdas. Namanya kitab Uqala'ul Majanin. Di halaman 200, peristiwa seorang bernama Hayyunah mengalami kegilaan tapi dengan jadab, yaitu ketika Hayyunah fi suqil haddadin, di pasarnya orang-orang yang bekerja sebagai
pandai, tukang pandai besi, di pasar pandai besi. Tanduru ilal matariqi, Hayyunah ini melihat palu. Tanduru ilal matariqi, melihat palu-palu. Tudrabu alal hadid, dipukulkan pada besi. Apa yang dilakukan oleh Hayyunah wanita ini? Terjadi jadab. Wahya ta'du fis suq, dia lari-lari ke pasar. Wa tunadi, seraya dia memanggil-manggil. Ketika ada besi, ketika ada palu dipukulkan pada besi oleh tukang pandai, dia mengingat penjaga neraka, malaikat Malik. Maka dia lari-lari ke pasar seraya memanggil, ya Malik la a'ud, wahai malaikat Malik, penjaga neraka, aku tidak akan kembali melakukan dosa. Ya Malik la a'ud, wahai Malik penjaga neraka, aku tidak akan kembali melakukan dosa. Langsung terjadi injidab, ketertarikan, mengingat akhirat, mengingat asma Allah maha azizun duntiqam, Allah maha menang, Allah maha mempunyai siksa, syadidul azab, Allah maha dahsyat siksanya. Langsung terjadi injidab, ketertarikan, sampai dia lari-lari ke pasar seraya memanggil-manggil, ya Malik la a'ud, wahai malaikat Malik, aku tidak akan kembali mengulangi dosa. Ya Malik la a'ud. Ini dilakukan oleh Hayyunah, diceritakan dalam kitab Uqalaul Majanin, halaman 200. Maka di dalam satu hadis karya kumpulan hadis karya Alauddin Al-Muttaqi bin Husamiddin Al-Hindi, bernama kitab Kanzul Ummal fi Sunanil Aqwal wal Af'al, di jilid 4 hadis nomor 10.437. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melewati orang-orang yang sedang berkerumun. Lalu Rasulullah mengatakan, mahadihil jamaah, ini kerumunan apa? Ini jamaah apa? Ini sedang berkumpul ada apa? Qalu majnun. Ini orang berkumpul sedang mengerumuni orang gila ya Rasulullah. Sedang mengepung melihat orang gila ya Rasulullah. Qalu majnun. Apa kata Rasulullah? Qala laisa bil majnun. Ini orang bukan orang gila. Walakinnahu musab, tetapi ini orang sedang mendapatkan musibah. Laisa bil majnun, orang ini bukan orang gila. Walakinnahu musab, tetapi orang ini sedang mendapatkan musibah. Apa kata Rasulullah? Innamal majnun al-muqimu ala ma'siyatillah. Orang gila itu orang yang menetapi, merutinkan, selalu melakukan maksiat kepada Allah. Innamal majnunu al-muqimu ala ma'siyatillah. Orang majnun, orang gila sesungguhnya ialah orang yang al-muqimu, menetapi, melakukan terus-menerus, tidak ada rasa tobat, tidak ada rasa ketertarikan kepada Allah, ala maksiatillahi ta'ala, dengan sadar dia melakukan maksiat kepada Allah. Ini gila yang sesungguhnya. Jadi kalau orang injidab, wali jadab, itu di luar kesadaran, justru saking kuatnya mengingat kepada Allah sampai hilang kesadaran, maka melakukan sesuatu di luar kesadarannya. Tetapi ada sebagian orang jadab masih dikuatkan akal fikirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.